Halo guys, perkenalkan namaku Jessica Natasha Ramande dari Universitas Multimedia Nusantara dan jurusan DKV tahun 2025. Nah, hari ini saya akan membicarakan tentang IPR atau Intellectual Property Rights. Nah, ada yang tahu nggak sih Intellectual Property Right itu apa? Kalau belum tahu, sini, aku mau kasih tahu. Nah, IPR itu sih apa? Intellectual Property Right atau hak kekayaan intelektual. Nah, ini adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau seorang desainer untuk hasil karya atau kreasi yang lahir dari pemikirannya sendiri. Jadi, simpelnya itu hak atas ide atau karya yang kita buat sendiri. Itu IPR. Nah, benar banget kalau ini yang kau tebak tadi. Jadi, bayangkan kamu membuat sebuah lagu, mendesain sebuah logo, produk, dan teknologi-teknologi yang baru itu. Nah, IPR itu hadir untuk membantu menyamankan atau mengamankan bahwa desain yang kamu buat itu kamu yang ciptain. Jadi nggak ada yang bisa mencuri, mengambil, menggunakan, menyalin, atau apa-apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari karyamu sendiri, itu tidak bisa. Dan IPR akan melindungi karyamu sendiri. Nah, siapa yang ngatur IPR nih? Ada yang bisa tebak nggak siapa yang ngatur? Ya pasti pemerintah lah, siapa lagi gitu kan? Hukum, pasti hukum ada. Nah, kalau dalam dunia, itu bernama WIPO. Namanya World Intellectual Property Organization. Kalau di Indonesia, itu lebih ke undang-undang. Seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu tentang hak merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Nah, ini IPR itu serius ya guys, jangan dianggap sepele. IPR itu serius secara hukum itu serius banget. Mengapa? Penting untuk menyamankan karya intelektual dengan aset berharga, karena itu pemikiranmu sendiri ya. Seperti rumah atau kendaraan yang kamu miliki sertifikat untuk memilikinya. Bedanya itu, IPR melindungi karya kita yang kita pikirkan dengan otak kita sendiri dan kreativitas manusia. Makanya itu penting. Nah, selanjutnya yaitu IPR itu memiliki banyak jenis seperti hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Nah, apa sih hak cipta? Hak eksekutif yang dimiliki oleh seseorang atas karya original yang dia ciptakan sendiri. Jadi itu lebih ke karya-karya yang mereka bikin sendiri, seperti karya seni, menulis, musik, film, foto, dan lain-lainnya. Serta kode program komputer juga bisa jadi hak cipta, karena itu dari hasil pemikirannya sendiri juga. Yang menarik dari hak cipta ini, coba tebak, apa sih yang menarik tentang hak cipta? Hak cipta itu berlaku setelah kamu membuat sebuah karya, itu secara otomatis langsung jadi hak cipta kamu. Tetapi, kamu juga perlu mendaftar kepada IPR untuk mendapatkan surat atau hukum untuk melindungi hak cipta kamu. Meskipun otomatis itu hak cipta kamu, karya yang kamu buat, tetapi untuk menjadi lebih aman dan nyaman, kamu harus tetap daftar kepada industri IPR untuk tahu ini bahwa ciptaan kamu dan mempunyai bukti hukum yang kuat. Nah, selanjutnya itu berapa tahun untuk pendaftarannya ini atau hak cipta ini, jangka waktunya berapa panjang selanjutnya itu. Nah, jangkanya itu cukup panjang. Otomatis itu selama kamu hidup, itu ciptaan kamu, sama tambah jika sudah meninggal dunia, itu 70 tahun setelah meninggal baru bisa digunain sebagai, jadi bebas, semua orang bisa gunain. Ya, begitu. Nah, selanjutnya yaitu hak merek. Hak merek itu berbeda dengan hak cipta dikit. Nah, itu hak eksekutif atas tanda, simbol, nama, dan logo. Jadi dalam pembuatan sebuah produk, jika memiliki label logo, nah itu hak merek. Jadi kayak Le Mineral, Aqua, itu ada hak mereknya karena ada nama dan logo dalam sebuah barang tersebut. Nah, itu digunakan untuk membedakan sebuah produk dan jasa satu perusahaan dengan yang lain, seperti Le Mineral dan Aqua tadi. Sederhananya itu, hak merek itu wajah dan atau identitas dari sebuah bisnis di mata konsumen. Nah, misalnya seperti logo yang terkenal lah, ya hak merek itu tidak berlaku otomatis. Jadi harus didaftarkan untuk mendapatkan keamanan atau untuk menjual sebuah produk tersebut. Nah, itu lapornya atau daftarnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI.
Nah, perlindungan ini berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjangkan selama kamu aktif menggunakannya. Nah, selanjutnya lagi hak paten. Hak paten, ingat paten. Paten itu biasanya yang sudah masuk ranah teknologi dan penemuan. Nah, ini adalah hak eksekutif yang diberikan kepada seseorang atas invensi barunya. Baru doang ya. Jadi penemuan baru yang bisa diterapkan di industri. Syaratnya itu, penemuannya tuh harus benar-benar baru. Nggak boleh sama kayak yang lama. Harus benar-benar baru, mengandung langkah kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan bisa diproduksi secara nyata. Makanya itu jadi hak paten dan benar-benar harus baru ya. Jangan yang sama. Jangan jiplak doang, itu dikirim gitu. Jangan. Itu tak boleh. Nah, jenis paten itu punya dua. Ada paten biasa sama paten sederhana. Paten biasa itu berlaku selama 20 tahun, kalau sederhana cuma 10 tahun. Nah, keduanya harus didaftarkan, yang tidak otomatis seperti hak cipta. Hak cipta otomatis, yang lain harus daftar untuk ada jangka waktu dan memiliki surat keamanan dan pelindungan. Selanjutnya, terakhir itu hak desain industri. Hak desain industri itu seperti apa sih? Hak industri itu melindungi tampilan, visual, atau estetika dari sebuah produk. Nah, jadi bukan cara kerjanya itu kayak bagaimana produk itu terlihat. Gitu, dilihat semua produk dalam sebuah industri itu beda-beda. Misalnya bentuk warna, ornamen, bentuk, semua industri memiliki identitas sendiri. Itu buat konfigurasi yang membuat produk itu punya kesan visual yang unik dan menarik. Dan perlindungannya berlaku 10 tahun sejak didaftarkan. Nah, jadi dari 4 ini fokusnya berbeda-beda ya. Dari semua jenis hak-hak ini semua memiliki fokus yang berbeda. Hak cipta yang buat karya seni dan ekspresi kreatif, hak merek untuk identitas bisnis, hak paten untuk inovasi teknologi supaya lebih berkembang, dan hak desain industri itu tampilan visual produk. Makanya masing-masing punya peran penting dalam ekosistem kekayaan intelektual di dunia desain. Ini adalah contoh-contoh yang saya akan berikan kepada kalian. Nah, yang pertama itu botol ini. Nih, lihat. Botol hidrogen. Ini botol buat kesehatan yang lagi sakit, itu airnya itu jadi dia masukin kayak oksigen atau apa untuk menjadi lebih sehat untuk kesehatan. Kayak lagi capek, lagi punya penyakit, ini bisa membantu menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, ini dapat terlihat hak-haknya dari hak merek. Nih, hak merek. Hak merek kelihatan tuh dari mana? Hasilnya hak namanya di sini. Jadi hak industri pun ada di sini sama nih. Industri bisa kelihatan dari nama-namanya. Hak paten. Bulat-bulat puter-puter ini hak paten. Hak cipta desainnya nih, hak cipta nih. Nih. Hak cipta mendesain sebuah botol biar kelihatan lurus kayak tabung kayak ini. Ini juga inovasi, ini teknologi. Mereka membuat sebuah teknologi yang bisa menghidrogen air. Nah, jadi cantik. Makanya semua barang pun ada hak cipta, hak merek, hak paten, hak industri juga semua. Dari satu botol ini kelihatan. Dan bisa kelihatan dari tempat lain juga seperti Vaseline. Nih, Vaseline saya gunain buat brightening skin, buat tangan dan lain-lainnya. Nih, nama brand kelihatan kan ya, hak merek industri, hak merek kelihatan nih, hak merek industri. Itu hak cipta dari mana kelihatannya? Dari bentuk, warna, dan tulisan yang mereka gunain nih. Dapat terlihat. Produknya pun itu hak cipta, karena kan mereka yang ciptain kan ya, bukan hak paten. Hak patennya itu nih, dari ini bulat-bulat ini yang puter-puter, dan ini juga bisa jadi hak paten karena kan banyak company menggunakan ini sama bulat-bulat ini untuk menggunakan sebuah produk. Nah, jadi satu produk ini dapat terlihat bahwa semua industri memiliki hak cipta, hak paten, hak industri, dan hak merek dalam sebuah produk. Nah, sekarang kita menanyakan apakah penting IPR dalam dunia desain? Of course lah, IPR itu penting karena kasur pun yang kita tidur setiap hari itu memiliki IPR. Nah, apa sih gunanya IPR dalam dunia desain? Nah, itu kan bisa kelihatan dari produk yang kita suka beli dalam online shop atau apapun yang kita ketemui, botol minum yang bisa kita minum, dan even snack-snack, kotak-kotak yang kita gunain. Semua itu bisa digunain dengan adanya IPR. Jadi, IPR itu industri penting yang hidup dari kekayaan intelektual, pemikiran kita sendiri, ingat itu ya. Seluruh produk itu, baik desain, musik, film, animasi, konten, digital, semua itu sumbernya dari ide dan kreativitas manusia. Siapa manusia? Kita manusianya. Jadi, tanpa perlindungan IPR, itu industri kreatif itu sangat jadi rentan gitu. Begitu, jadi kita butuh. Rentan itu apa artinya? Kalau ada yang nanya ya, saya jelasin, ayo. Nah, rentan itu terhadap pembajakan dan plagiarisme. Plagiat, ya bilangnya plagiat lah. Bayangkan seorang desainer, graphic designer sudah capek-capek berminggu-minggu bekerja untuk buat satu poster atau sesuatu bervisual.
untuk klien. Lalu tiba-tiba karyanya udah dijual oleh orang lain tanpa izin. Lah, saya sudah capek-capek bikin, dijual tanpa izin saya. Harusnya itu duit saya, harusnya begitu kan. Orang desainer pasti mikir begitu kayak, kenapa sih? Harusnya kan buat saya, kenapa dia yang dapat? Nah, ini sangat merugikan seorang desainer yang sudah capek-capek itu. Bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara moral dan profesional. Kasian kan ya. Nah, jadi IPR itu hadir untuk melindungi kamu, seorang desainer yang sedang membuat capek-capek semua desain yang kau bikin itu. Nah, perlindungan ini fungsi utamanya untuk melindungi karya desain kamu. Tetapi lebih dari itu, IPR juga menciptakan nilai ekonomi yang nyata dengan memiliki tata eksekutif. Seorang kreator bisa memonetisasi karyanya, kayak memonetisasi kayak monitor lah karyanya, misalnya melalui lisensi, royalty, atau penjualan secara langsung, kayak langsung dijual kepada klien, dari desainer langsung ke klien. Ini membuat individu kreatif bisa menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan. Nah, apakah IPR itu mendorong untuk membuat karya-karya baru? Aku bilang sih iya banget, karena kreator tahu bahwa karyanya aman dan dilindungi oleh hukum. Mereka semakin termotivasi untuk terus berkarya dan berinovasi. Jadi berbeda-beda dengan semua karya yang sudah diciptakan oleh seluruh dunia. Ini menciptakan siklus positif. Semakin banyak karya baru lahir, semakin kaya dan maju industri kreatif secara keseluruhan. Ada dampak gak sih kepada konsumen jika karyanya itu makin banyak, makin maju, makin kreatif itu? Aku bilang sih, ini untuk membuat kepercayaan pasar. Ketika sebuah merek atau desain dilindungi, konsumen tahu bahkan produk yang mereka beli adalah asli. Jadi bukan bajakan, bukan palsu, bukan KW, seperti tas-tas KW mahal kayak Gucci bisa ditemuin gitu. Nah, ini menciptakan hubungan yang sehat antara kreator, pelaku bisnis, dan konsumen. Jadi meskipun di luar-luar itu masih ada yang KW-KW yang kita temukan, tapi IPR itu dilindungkan untuk industri-industri yang gede yang menjual karya-karya mereka sebagai produk mereka dalam industri mereka. Nah, selanjutnya itu manfaat IPR kepada mahasiswa DKV atau mata kuliah DKV. Nah, manfaatnya itu pertama, itu paling mendasar adalah melindungi karya kita sendiri sebagai mahasiswa DKV. Kita setiap harinya kan menghasilkan sebuah karya seperti logo, poster, ilustrator, atau apa-apa tugas yang kita telah buat. Nah, semua itu adalah intelektual kita karena kita pikirkan dengan otak kita sendiri. Nah, jadi kita sudah paham bahwa kita itu karya itu punya nilai dan kita itu dilindungi secara hukum. Nah, kita bisa mendaftarkan desain kita yang benar-benar istimewa, kayak kita cinta banget sama karya kita, atau setidaknya menyimpan bukti bahwa kita itu adalah pencipta yang karya kita telah buat. Nah, itu manfaat pertamanya. Gokil banget kan ya. Nah, manfaat keduanya itu untuk menghindar dari pelanggaran hak orang lain. Itu penting banget sih dalam dunia desain. Karena godaan untuk menggunakan gambar dari Google, Pinterest, Twitter itu gampang banget, sembarangan, gratis, gampang diambil. Atau musik latar belakang yang kita ambil pun itu juga bisa sangat besar, karena musik kan hak cipta punya orang. Tapi banyak dari aset itu sebenarnya dilindungi oleh hak cipta. Kalau kita tidak paham, kita bisa terjebak masalah hukum tanpa sadar, apalagi jika karya itu digunakan untuk keperluan komersial. Lebih gede masalahnya ntar, karena udah digunain untuk industri. Nah, makanya kayak susah gitu untuk menggunakan sebuah hak cipta, sebuah karya yang udah dibuat tapi bagus, cocok buat komersial, tapi kamu harus meminta izin dari orang tersebut, atau orang itu menjual karya yang dia buat itu. Nah, itu baru boleh punya hak untuk menggunakannya, karena mereka udah jual ke kamu sudah punya hak untuk memilikinya. Nah, manfaat ketiganya itu pemahaman IPR itu mempersiapkan kita untuk karir profesional yang lebih kuat. Jadi klien, studio desain atau perusahaan yang ingin mempekerjakan kita itu bisa lebih percaya kepada kita karena sudah mengerti aspek-aspek hukum karyanya. Jadi kayak lebih aman gitu, karena kita sudah ngerti. Sekadar membedakan profesional dari sekadar orang yang bisa menggambar. Jadi kita bisa bedain orang yang cuma bisa gambar, desain, ini sama profesional yang mengerti hukum dan desain. Bagaimana ya, manfaat satu lagi sih kalau ingin membuka sebuah bisnis nanti pas lulus dari mahasiswa DKV. Nah, kita bisa bercita-cita gitu membangun sebuah bisnis, brand, produk, apa-apa yang lain seperti kayak produk roti, produk tas, produk gantungan, produk kitchen, dan lain-lainnya. Ini kita bisa kayak
membangun brand pribadi dengan sah dan terlindungi. Dengan mendaftarkan nama studio kita atau brand kita sebagai merek adalah langkah yang penting untuk membangun kepercayaan klien dan memastikan tidak ada orang lain yang bisa mengeklaim identitas bisnis yang kita telah bangun. Manfaatnya gede ya IPR. Bisnis pun digunakan kalau mau bangun satu. Dia kayak bercita-cita, kayak saya. Makanya kayak sering banget dilupain IPR itu hanya membantu kita memahami hak kita dalam konteks kerja sama atau kerja dengan klien. Misalnya kayak setelah menyelesaikan sebuah proyek untuk klien, sebenarnya memiliki klien itu setelah selesai apa yang dilakukan, kayak masih punya hak ngorak atau hak apa ya, jika udah memahami IPR, kamu udah ngerti bahwa hak meskipun kau sudah memberikan karya tersebut ke klien, itu masih perjanjian keadil melindungi kepentingan kita sebagai kreator. Jadi kita masih ini menjadi identitas karya yang kita bikin sendiri. Jadi karya tersebut masih hak milik kamu. Nah, terima kasih banget udah dengerin ceramah saya dan informasi-informasi yang saya sudah berikan. Bye-bye. Guys, kalau kau kira IPR tidak penting, IPR itu penting kali. Sangat penting dalam hidupmu, karena semua yang kau gunain itu IPR. Kasurmu, bangkumu, kacamatamu, HPmu, GoPromu, bangkumu, semua itu IPR. Kalau kau bilang ke saya, habis saya bilang IPR itu penting, ku ketok Anda. Ku ketok Anda kalau kau bilang IPR itu tidak penting. Ku ketok Anda kepalamu, oke? Ingat, IPR itu penting. Ingat ya. Ingat.